Shalom, selamat malam. Senang jumpa lagi dalam program Highway, di mana malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema hidup dalam pertobatan. Ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Kegemaran orang bebal, kegemaran itu adalah suatu kesukaan, apa yang sering dilakukan, kesenangan. Orang bebal adalah orang yang tidak takut akan Allah. Berarti kegemaran orang bebal adalah kegemaran, kesenangan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Berarti perbuatannya selalu menimbulkan dosa, perbuatannya selalu menghasilkan dosa. Itu adalah kegemarannya orang-orang bebal, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga ada suatu perkataan, ada suatu kesimpulan bahwa orang yang jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa itu ada suatu perbedaan. Kalau orang yang jatuh dalam dosa, ketika dia jatuh dan disadarkan oleh Tuhan Yesus, baik melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan yang khotbah di mimbar, atau melalui apapun juga masalah hidup rumah tangga, Tuhan bisa mengingatkan melalui apapun juga. Dan ketika orang itu mau berbalik kepada Tuhan, dengan kata lain mau bertobat, itulah yang dikatakan jatuh dalam dosa. Karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jikalau engkau mengaku dosamu, maka yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosamu dan menghapuskan segala kejahatanmu. Tetapi hidup dalam dosa itu berbeda. Kalau hidup dalam dosa, ketika kita melakukan dosa dan Tuhan sudah mengingatkan kita, baik melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kejadian demi kejadian, tetapi orang itu tidak mau berbalik kepada Tuhan dan tidak bertobat, itulah yang dikatakan hidup dalam dosa. Seperti yang saya katakan, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Jadi orang bebal itu ada kegemarannya, kesenangannya dalam melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita diajarkan jangan berlaku seperti orang bebal, tetapi hiduplah dalam pertobatan. Sebab setiap saat langkah hidup kita senantiasa dibayangi oleh dosa. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam mangsanya. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah dalam menghadapi musuh-musuh kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita bukan lagi darah dan daging, bukan lagi darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa gelap. Itulah musuh-musuh kita. Oleh sebab itu kita harus mempersenjatai hidup kita dengan segala persenjataan Allah. Andalkan Allah kita, andalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, andalkan Roh Kudus untuk memimpin seluruh hidup kita. Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan lagi kita mengandalkan kedagingan kita sendiri, tetapi kita mau hidup dalam pertobatan, kita mau hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga hidup kita dipimpinlah dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak hidup seperti orang-orang bebal, tetapi kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hidup kita harus hidup dalam pertobatan. Sebab upah dosa adalah maut, dan hanya bertobatlah kita dilayakan oleh Tuhan, kita diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus. Biarlah renungan pada malam hari ini
menguatkan hati kita semua. Siapapun mendengar, kami berdoa dijamah dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.